dalam rangka kita luruskan niat untuk bertabur ilmi, dan waktu yang akan kita tempuh nanti sampai materi pertama sampai nanti jam 14 saja. Siapkan alat tulis, siapkan hati, teruskan niat untuk kita kembali bertabur ilmi dengan kita sepenuh hati dan sepenuh waktu untuk mengikuti materi yang oleh Ustaz. Demikian sebagai pembukaan. Untuk selanjutnya waktu kita beri Ustaz. Tahu Ustaz? Sampai jam 2. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman yang masih menyuap, masih makan, diteruskan saja karena saya tahu ada hambatan sedikit sebelum makanan bisa disuap atau dimakan. Buat teman-teman, Maher suaranya sampai ke sini dibatasi. Kita punya waktu sebetulnya harus untuk satu materi itu 2 jam. Kita cuma tertulis 1,5 jam. Saya minta teman-teman bersabar untuk menyimak. Saya coba selesaikan sekitar 1 jam. Sisanya kita feedback ya. Dan saya apresiasi Ustadz Aidil ya, karena ternyata Ustadz Aidil ini juga meninggalkan jam mengajarnya dan tugas-tugasnya juga ya. Ya, dia termasuk Ustadz yang diandalkan di Darus Syahadah. Dan buat semua yang hadir juga saya sama, banyak yang berkorban waktu. Dan juga dipersoalkan oleh suaminya, mau kemana nih bini gua nih. Ya seharian gak kelihatan ya. Baik, kita masuk saja. Perbincangan kita mudah-mudahan nanti akan punya nilai, nilai perspektif lah ya. Saya sangat apresiasi buat Ananda Ponco yang punya pandangan belum bulat. Lebih bagus begitu. Ketimbang ikut-ikutan, mendingan ikut beneran gitu ya Ponco ya. Kalau ikut beneran kan jelas alasannya gitu. Baik, kita mulai saja. Materi pertama kita adalah mobilisasi partisipasi politik umat Islam. Mobilisasi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan lebih disebabkan karena eksternal yang mengusahakan adanya keikutsertaan. Makanya kalau bicara mobilisasi berarti ada uangnya, ada kendaraannya, ada fasilitasnya gitu. Kalau partisipasi itu lebih bersifat inner beauty, inner inisiatif, inner love gitu ya. Banyak kegiatan seperti ini pun sebetulnya juga harus kita akui bahwa kita belum semuanya punya mental partisipatif. Ada yang diajak, ada yang dipaksa, ada yang merasa dijebak, ada yang merasa saya kalau bayar nggak mau gitu ya. Itu sudah sering terulang dan itu tidak bisa dijadikan garansi bahwa orang tersebut akan bisa menjadi penggerak. Psikologi partisipatif itu sangat berpulang kepada kesadaran orang tersebut akan nilai penting sesuatu. Ketika orang menganggap penting sesuatu hal, maka dia tidak bicara lagi untung rugi. Dan itu tidak untuk dikritik pada siapapun. Ini fakta kita. Kita masuk bagian pertama. Kita mencoba memahami hakikat kekuasaan politik. Kekuasaan politik berarti ada otoritas di sana, ada fungsi formal di sana, ada fungsi-fungsi. Contoh saja misalnya, saya sempat tahu biasanya acara kita seperti ini makan nasi kotak ya, Pak Khosaini, ya kan? Ya Pak Mufti ya. Kenapa jadi berubah dengan ini tadi? Karena ada kebijakan politik dari istri saya di bawah. Saya kan tadi tanya sama di bawah, ini kok jadi begini? Perintah komandan. Wah ya sudah. Artinya di sana ada otoritas. Dan otoritas itu kadang-kadang tidak disebabkan karena kebijakan dengan landasan hukum formal. Kadang-kadang dia butuh pendekatan romantis untuk sampai keputusan itu. Itulah fungsi Iriana. Akhirnya Jokowi kebingungan sekarang karena kemauan mau menjadikan calon wakil presiden itu adalah kemauan Iriana yang merasa ingin balas dendam kepada Megawati yang sering mempermalukan suaminya di depan umum. Nah artinya saya ingin katakan, bicara kekuasaan politik, bicara otoritas. Ketika kekuasaan politik ada di tangan umat Islam, apa yang akan kita punya? Yang pertama, dakwah Islam, syiar Islam lancar dan aman. Jadi cerita penangkapan ustadz, penembakan per Desember tiap tahun itu ada sinetron terorisasi. Kenapa muncul Badan Anti Teror? Kenapa muncul Densus 88?
Densus 88 itu dimunculkan karena orang-orang Kristen dari dulu, pejabat-pejabat kepolisian tidak pernah bermimpi bisa menjadi Kapolri. Sekarang Densusnya masih ada, BNPT masih ada, Kapolri Kristen. Lengkap sudah, mereka punya semua. Jadi mungkin Ustadz Aidil spesiali, yang jelas antum nanti sampaikan salam pada Ustadz Mustaqim. Sekarang siapa mudirnya nih? Coba. Ya, Ustaz, pasti dengan saya juga sering jumpa. Yang kedua, umat Islam tersantuni di dunia akhirat. Kalau Anda mengikuti acara yang sama, apakah training pendidikan apa, pendidikan politik katakanlah, pendidikan politik yang berskala internasional, belum tentu Anda dikasih kesempatan sholat. Anda kuliah di Amerika, kuliah di Jerman, tidak ada libur lebaran. Ya, teman-teman saya yang mengambil kuliah di Eropa tuh, kalau dia nggak pinter-pinter nyari, dia nggak sholat tarawih, nggak sholat id. Ya. Jadi harus dipahami kekuasaan politik itu menyantuni kita dunia akhirat. Ingat Piala Dunia di Qatar, mereka boleh pakaian macam-macam, tapi kan disambut dengan ramah oleh para syekh, disambut dengan ramah oleh para pihak kepolisian dan tentara-tentara di Qatar. Mereka ditutup dengan pakaian-pakaian yang lain. Mereka tercatat 50.000 lebih, bahkan sampai 70.000 orang yang masuk Islam. Yang ketiga, kekuasaan politik membuat kita menjadi tuan di negeri sendiri. Kita umat Islam mayoritas, kok bisanya Maulid Nabi digeser tanggalnya? Terlepas bahwa di antara kita tidak menyelenggarakan Maulid Nabi. Maulid Nabi itu kan ada sebuah penetapan penanggalan yang di sana ada libur nasional. Yang luar biasa di tanggal yang sama, 12 Rabiul Awal, itu hari lahirnya Nabi Muhammad. Dan di tanggal yang sama juga hari wafatnya beliau. Bagaimana kita bisa membayangkan kalau kehadiran Rasulullah kita ini sebagai sebuah kehadiran yang mengada-ada atau diada-adakan? Tidak. Dia memang itu sadaqta. Makanya kalau saya sedang ceramah Maulid suka bilang, marilah kita dengarkan tausiah Maulid Nabi dalam rangka memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Tidak salah, tapi tidak lengkap. 12 Rabiul Awal itu hari lahirnya Rasulullah dan hari wafatnya Rasulullah. Dan hari lahir dan hari wafatnya sama-sama hari Senin. Ya, keren ya. Memang kalau dipikir-pikir, kalau dipahami, nggak mungkin nih iseng-iseng nih, Allah punya mau. Nah, yang keempat, memudahkan tegaknya syariah. Sekarang misalnya kelompok-kelompok kombatan dengan pasukan bersenjata yang mewarisi gerakan yang dikawal oleh Kartosuwiryo dengan Adah Jailani, kemudian Ajengan Mas Duki, dan semua gerakan itu bersambung dengan kelompok Masumiyah. Nah, sekarang kan partainya Islam. Saya selama di P3 dulu kadang suka mau nangis saya. Mimpin rombongan kita demo, bukan demo ya, kampanye sampai ribuan orang, puluhan ribu orang. Terdengar waktu azan Pak Budi saya belokin ke masjid yang sholat cuma 20 orang. Semuanya alasan macam-macam, celana saya kotor, najis gak, memang dasar nggak mau sholat. Lalu kenapa? Ternyata pengurus-pengurus eksekutifnya sama. Kalau kita lagi kumpul, bahkan kalau saya dalam bahasa yang sangat terkejut-kejut, sekitar tahun 2015, 2014 itu kan kantor P3 yang di Ponorogo di samping berjejeran dengan kantor PDIP itu kan dibangun sangat mewah dan megah, Ustadz Budi. Tapi di bangunan yang dibangun kantor P3 itu tidak ada masjid. Saya kan karena dulu masih Pak PD jadi pengurus P3, saya sering pakai jas P3. Kalau Mas Umi saya belum mau pakai. Saya harus pakai itu sampai saya ketemu dengan orang-orang yang siap sebagaimana Mas Umi tahun 50-an. Kalau enggak lah. Pas saya turun dari mobil, karena penampilan saya kan eksekutif gitu kan. Itu tukang-tukang nyerbu saya. Ustadz, ini gimana? Kok gedungnya mewah sampai lantai 7 begini, tapi nggak ada masjidnya? Anda bisa bayangin nggak? P3 tuh bikin kantor mewah yang mungkin harganya puluhan miliar, tapi tidak ada masjidnya. Saya bukan sedang menjelek-jelekan, saya ingin menunjukkan bahwa ternyata di otak mereka memang nggak ada masjid. Itu yang perlu dipahami. Maksudnya kalau gitu gimana, Ustaz? Bukan P3-nya yang dibubarkan, P3-nya yang direbut. Nah, kita nggak punya kebiasaan merebut. Ya, makanya saya akhirnya pulang ke rumah, saya kembali ke Mas Umi.
Yang harus dijaga sekarang PKS, jaga betul. Tapi kan PKS cukup harus hitung-hitungan dengan adanya Gelora. Anda kalau lihat pengurus Gelora itu ada Fahri Hamzah, ada Anies Mata, banyak dokter-dokter yang ahli-ahli tafsir, ahli Quran segala macam itu masih banyak. Nah, maksud saya dengan perbincangan kita pada siang ini, dengan kekuasaan politik memudahkan tegaknya syariat. Bayangkan, kita ini muslim mayoritas, anak sekolah umum, SMP, SMA, mahasiswi, baru boleh berjilbab tahun 1991. Padahal kita punya Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Kenapa jilbab di negeri, sekolah negeri baru diperbolehkan tahun 91? Kan kita merdeka tahun 45. Itu tadi Ustadz Aidil, karena kita tidak memiliki perangkat-perangkat politik yang membuat kita dan itu kalau didengarkan kisahnya luar biasa sampai keluarnya Kepmen nomor lupa saya nomornya tanggal 16 bulan April 1991. Nah, jadi kekuasaan politik memudahkan kita untuk menerapkan apa? Masa sih setiap tahun kerjaan Kementerian Agama cuma naikin ONH? Ya, sekedar yang mungkin lupa-lupa ingat, saya kasih tahu. Di Afghanistan, mereka merdeka tahun 2021, tahun 2022 saja sisa ongkos naik haji warga Afghanistan itu. Sisa itu dikembalikan kepada para jamaah haji yang baru pulang. Coba bayangkan. Orang pulang dari Tanah Suci masing-masing dapat duit 7.200.000. Bukan kebaikan pemerintah, tapi memang itu sisa ONH mereka secara keseluruhan. Dalam ilmu dagang, dalam ilmu transaksi, kalau biaya satu orang pergi haji, sebutlah atas resmi antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi, sebutlah ketemu angka misalnya 15 juta. Kalau yang berangkat 1 juta orang, bisa nggak kalau kita bilang sama pemerintah Arab Saudi? 11 juta aja gitu. Bisa. Nah sekarang lucu, tiap tahun naik terus. Sementara ada yang nggak dikasih makan, maaf ya saya harus ingatkan nih. Bukan makanan yang nggak ada, yang nggak dikasih makan tuh karena dia bukan orang NU. Saya tahu betul itu, ya. Jadi karena kan petugas-petugas haji itu banyak anak-anak banser. Itu begitu nggak boleh. Ayatnya jelas ya. Orang yang beriman bersaudara, dasar persaudaraan itu keimanan, bukan organisasi. Cuman kalau dibahas gitu, wah fitnah, pencemaran nama baik. Ya, saya lama di P3, 35 tahun. Kenapa kita menetapkan lebaran selalu berbeda? Anda mau tahu rahasianya? Setiap, kan saya sudah pengurus pusat di P3. Mereka tidak tahu bahwa saya ini adalah angkatan muda Muhammadiyah. Mereka ketika mau rapat ke Kementerian Agama atau rapat ke kementerian terkait untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan kapan, apa jawabnya? Pokoknya kita jangan sama dengan Muhammadiyah. Coba bayangin. Menetapkan hukum bukan berdasarkan ketentuan hukum dan ilmu falakiyah. Ini otak-otak begini nih, otak-otak ya bukan, karena mereka bukan. Kalau kelompok model Khalil Nafis, Lutfi Basori, banyak. Mereka juga sebenarnya dengan kita nggak enak. Ya, saya ingin katakan ini anak-anak bicara politik praktis, tetapi penempatannya tidak untuk memenangkan kepentingan Islam dan umat Islam. Jadi cerita saya bukan dalam konteks menjelekkan, tetapi itulah karena mereka dari dulu tidak terbiasa berpolitik untuk kemenangan Islam dan aspirasi Islam. Bukan kemenangan lembaga, bukan kemenangan orang. Kalau mau dibilang negara ini tidak akan pernah menjadi NKRI kalau tidak keluarnya resolusi mosi integral yang dikeluarkan tanggal 3 atau 4 April 1950. Enak saja Megawati ngaku-ngaku kerjaan bapaknya. Ketika negara kita pecah dengan RIS, Indonesia Serikat, Indonesia Timur, Sumatera Tengah, Sumatera Timur, negara Pasundan, maka orang yang tahu sejarah tanggal 17 Agustus 1950, peringatan 17 Agustus itu dikenal dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang kedua. Ustadz, bagaimana dengan kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Kartosuwiryo? Itu kemerdekaan yang sangat menggentarkan, dan kalau itu dibahas terbuka, mungkin orang-orang akan banyak ke sana.
Nah, saya ingin mengajak teman-teman, posisi kita tidak siap untuk mengawal dengan senjata dan pasukan tempur. Kemerdekaan negara karunia Allah yang diproklamasikan tanggal 7 Agustus 1949, alih-alih kita mau mendukung, tahu juga enggak. Itu pun tahunya dibahas sembunyi-sembunyi, habis dibahas ditangkapin semua, disiksa semua sama tentara. Ya, saya ingin katakan buat teman-teman, mari pahami apa yang sedang kita hadapi adalah produk dari penguasa. Buku sejarah dan tanggal-tanggal kesejarahan itu dibentuk oleh penguasa. Kalau mau mengembalikan termasuk teks proklamasi. Teks proklamasi yang asli itu adalah pernyataan resmi berupa teks Piagam Jakarta. Makanya kelompok-kelompok Islam itu marah dengan Muhammad Hatta dengan alasan salah naro, lupa naro. Logikanya juga. Masa teks proklamasi coret-coretan tangan? Nggak logis itu. Masa mau merdekakan negara pakai coret-coret tangan? Tapi kan untuk apa kita ngomong begitu hari ini? Jadi ini pesan buat saya. Mengapa tadi saya berteriak berdiri semua? Kita harus ambil Indonesia ini punya umat Islam. Saya di zaman SMA juga nggak mau ikut upacara kalau mau tahu. Saya duduk di belakang aja gojek-gojekan sama teman-teman. Tapi hari ini saya tidak bisa membayangkan kalau kita tidak rebut. Negara kita sudah the law citizen, udah nggak ada. Yang kelima, melancarkan urusan dan memenangkan kepentingan. Ini pendidikan politik ini, semoga teman-teman semua menangkap semangat. Kita akan teruskan sampai mempersiapkan wali kota, bupati, dan gubernur Jawa Tengah. Dan kalau memang teman-teman sudah bisa disafih, Ustadz Aidil maupun teman-temannya, atau nanti Ustadz Aan atau Pak Ahmad kalau masih bisa segala macam. Ya, biar saya juga, teman-teman di daerah lain juga komplain. Alfian lu di Jawa mulu ngelonin bini lu aja gitu. Istri saya yang disalahin. Saya juga di rumah jarang di rumah. Yang keenam, membendung kesesatan, kemaksiatan, dan kemusyrikan. Ingat nggak dulu waktu gunung meletus? Ada yang sesajen ditendang. Nah, kalau wali kotanya antum, bupatinya antum, dia akan antum kasih hadiah tuh yang nendang sesajen. Kenapa orang yang menendang bagian yang musyrik malah ditangkap? Karena pemerintahnya anti tauhid. Gitu, Mas. Maka kekuasaan politik itu harus di tangan gitu. Kalau kata orang tua zaman dulu, kalaulah belum kau dapat semuanya, jangan kau tinggalkan semuanya. Kerja ini harus saling melengkapi. Ini, buat teman-teman yang tidak mau terlibat dengan gerakan politik praktis, monggo. Tapi saya katakan, kekuatan pasukan tempur Izzuddin Al-Qassam itu tidak akan pernah ada pasukan kalau tidak ada rapat dan rekomendasi dari partai politik Hamas. Nah, kalau kekuatan PKS bersanding dengan Partai Umat, bersanding dengan PBB, bersanding dengan P3, dan mereka terus sering mengadakan yang model begini. Kalau saya ingin katakan, kita nggak usah ribut. Saya sering dengar, partainya banyak, pusing. Maaf ya, yang ribut partai banyak biasanya nggak ikut partai. Ya, Anda cuma lihat dari jauh, kayak penonton gitu. Kita arenanya banyak, luas. Anak-anak pesantren, tamatan Timur Tengah masuk ke PKS semua. Sekolah umum, santri masih bisa. Dan terus terang kalau saya di lapangan, saya di P3 itu sebenarnya melihat P3 itu menjadi kecil karena kelakuan pemimpinnya, bukan karena warganya. Warganya malu. Masa gambar Ka'bah dukung Ahok? Pecah dua antara si Rohamir Muzi dengan si Jan Farid. Dua-duanya pecah, dukungannya sama. Coba Anda bisa bayangin kalau orang berpolitik kan kalau pecah kan mesti yang satu milih yang satu, kan duanya cuma memperbanyak rekening. Oh iya. Nah, sayangnya waktu kita memang harus diatur, ini udah jam 1 jam. Nah, ini pertanyaan Ustadz Aidil tadi, menyadarkan pemilih muslim. Sebenarnya kesadaran kita jangan masuk dulu ke wilayah pemilihan, harusnya ke kepanitiaan. Tadi kemarin malam saya ngisi pengajian di Baitul Makmur di Solo Baru. Itu masyarakat semuanya belum dapat surat panggilan. Saya sudah lebih dari 2 bulan lalu surat panggilan nyoblos sudah dapat di Tangerang. Jadi pengurus-pengurus KPPS, RT, RW itu sengaja mengunci surat pemanggilan.
Daerah-daerah yang diduga akan tidak mendukung nomor 2 atau tidak mendukung nomor 3 itu kalau perlu dibuang. Karena kita tidak mempersoalkan. Maksud saya begini teman-teman, memang ini cerita yang tidak asik. Tapi kalau kita pasif terus sama dengan pemilu 2019. Pemilu 2019 saya sering ilustrasikan seperti orang pergi ke laut. Di laut dia mendapatkan ikan berpuluh-puluh ton, berjuta-juta ton. Ikan tangkapan itu, karena seluruh daerah tuh nggak ada orang selain di Boyolali dan Soloraya ini. Di luar Jawa Tengah ini orang nggak ada yang milih PDIP, nggak laku. Sumatera Barat itu 0. Ya, Anda boleh cek yang namanya Banten, Jawa Barat itu mereka NU kunutan, tapi mereka tidak pilih PKB karena mereka sejarahnya adalah warga Masudi. PKB, PDIP itu nggak kuat. Kenapa suara mereka jadi banyak? Ya karena mereka kemudian apalagi sekarang jadi pendukung, pengusung. Udah. Ya. PKB itu bukan partai NU dalam misi perjuangan yang pernah mereka buat tahun 1938. Dalam muktamar NU dikatakan bahwa NU berdiri untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Ini sejarah-sejarah seperti ini tidak dimiliki oleh kebanyakan generasi muda. Akibatnya kita hantam kromo memusuhi atau menolak NU. NU tidak begitu. NU dirusak sejak tahun 1984 ketika Gus Dur pulang dan Gus Dur berangkat dari Indonesia tahun 1964. Dia berangkat ke mana jalan-jalan ke seluruh negara Timur Tengah, dia kembali tahun 76. Dan Gus Dur dalam selama hidupnya dia tidak pernah sholat. Nah, saya bisa bicara saya orang P3, saya di dalam, saya tahu. Tapi kan kalau ngomong begitu diserbu nanti sama Banser. Bilang katanya pencemaran nama baik. Emang gak sholat? Yang bilang gak sholat itu pamannya sendiri, adiknya sendiri, sopir pribadinya sendiri. Lalu bagaimana kita mau memilih pemimpin yang dipanggil ulama tapi gak sholat? Padahal Rasul katakan bainal muslim wal kufri tarkus sholah. Kenapa saya ceritakan kepada teman-teman? Kita tidak bisa berharap kemenangan kalau kita tidak berebut kemenangan itu. Nah, wilayah yang namanya politik praktis ini sangat tidak disukai oleh generasi muda. Kalau Gibran itu kelainan jiwa tuh bocah. Ya. Gitu dulu. Sama kayak bapaknya, susah. Ustaz, kalau ngomong jangan menghina, jangan menghina, orang udah hina dihina lagi. Jadi penyadaran pemilih muslim itu banyak cara ditempuh. Yang pertama sadari memilih adalah kesadaran dan kewajiban. Mengikuti, mengawal proses pemilihan, penghitungan. Menurut saya teman-teman, jangan terima dulu materi saya sebagai sebuah hal yang Anda ikuti. Anda pikirkan ulang. Sampai kapan kita mayoritas? Anda bisa berhitung nggak? Di Solo, 10 tahun wali kotanya Kristen. Katanya ada orang sekali berantum. Ada orang sekali berantum. Kenapa dibiarin orang kafir memimpin Solo? Karena kita tidak menjaga kekuasaan tersebut dengan mekanisme penjagaan yang ada. Masa mau jaga jangan kepilihnya efek suruh dipakai senjata, Anda ditangkap kriminal. Catat baik-baik, politik adalah perang tanpa senjata. Itu camkan baik-baik. Ya. Kita perang juga bagaimana caranya. Kenapa kemarin mati 894 orang peristiwa pemilu 2019? Anda kalau mau saya kasih tahu, cek aja. Itu mereka yang mati rata-rata di daerah yang basis 02. Dan yang membuat pertanyaan kita hari ini, seluruh yang mati dengan jumlah 894 orang, satu pun tidak ada keluarganya yang mempersoalkan ke pengadilan. Itu berarti operasi intelijen sistematis secara nasional. Berarti udah dibuat matriknya. Kalau pakai ini akuarium. Mana ada satupun yang protes. Ya, menuntut, tolong disidik, tolong di visum et repertum terhadap matinya bapak saya sebagai ketua KPPS di daerah titik-titik. Kan seolah-olah, dan memang negeri kita begitu teman-teman. Negeri kita tuh punya dua hal, pemaaf dan pelupa. Apalagi buat teman-teman yang remaja-remaja belian seperti kebanyakan di antara teman-teman di sini. Capek ya saat Alfred. Kalau ngomongnya nggak berhenti-berhenti, pusing.
Orang yang tidak bisa mengikuti sebuah pandangan-pandangan analisis sistematis dan naratif, patut diduga dia adalah orang yang tidak banyak bacaannya dan tidak suka melakukan kontemplasi berpikir. Orang yang merasa bosan dengan forum seperti ini, patut diduga dia nggak suka baca buku. Ya. Orang yang tidak pernah membaca, orang yang tidak punya literasi, orang yang tidak terbiasa memahami sebuah persoalan, dia tidak memahami bahwa hari ini kita sedang berkumpul untuk menjadikan cara menang itu bukan sekedar kita ingin datang dari langit. Oh, kita berdoa saja Ustaz. Kalaulah berdoa itu bagian satu-satunya sistem berjuang dalam Islam, takkan pernah Rasulullah memimpin perang sampai 17 kali. Tidak ada perang Badar, tidak ada perang Uhud, tidak ada perang-perang yang begitu banyak. Kalau Islam itu dimenangkan dan dikembangkan hanya dengan doa. Doa adalah sebuah nilai yang tidak boleh diremehkan. Tetapi di samping doa juga ada perang. Itu Ustaz. Iya, berdoa doang namanya kakek-kakek. Doanya habis berdoa perang. Di medan perang berdoa, baru turun malaikatnya kan begitu. Ya. Fungsi media kontra intelijen. Saya cepatkan saja biar dialognya nanti cukup. Mengerahkan dukungan. Nah, catat kunci nomor 7 nih ibu-ibu. Kekuatan kita itu ada di kekuatan milenial dan mak-mak. Nah, andaikan kesadaran ini bisa kita buatkan dengan menggunakan senjata kita ini, bisa sebetulnya. Cuma memang kasihan saya lihat caleg-caleg di negeri kita ini yang terutama muslim-muslim. Saya keliling Indonesia dan keliling di forum, nggak ada yang bantu berupa uang buat caleg. Bunda Rizky masih sini nggak? Bunda Rizky selama ini dikasih uang oleh masyarakat berapa miliar? Ada masyarakat itu dari kampung mana nih kasih buat Bunda Rizky gitu, ada nggak? Kalau perlu masyarakat yang nuntut minta uang kan? Ya memang bukan perlu selalu. Karena udah terdidik demikian. Nah iya begitu. Beda dengan PKI-PKI yang ada di DPR hari ini. Mereka tuh rata-rata dibantu 100% oleh orang yang namanya Karmel Budiarjo, usianya 98 tahun. Tinggal di Perancis. Ada Suar Suroso, MH Lukman, Ibrahim Isa. Anda tahu DPR RI yang dari PDIP itu mereka tuh dibiayai full. Satu orang 4,5 M dikasih bantuan. Kita 1 rupiah saja gak pernah ada yang bantuin Pak Caleg. Caleg dibilang kafir lah, togut lah, kafir lah, togut lah. Sekarang kalau 100% DPR RI PDIP itu pesantren Darussahadah tutup. Ngomong apa lo? Iya. Kenapa dibubarkan FPI? Jadi harus dipahami dulu fungsi selembar kertas itu dan tanda tangan. Bahwa negara kita belum bisa seperti negara khilafah itu ya bukan siapa yang salah, orang kita yang memang nggak pernah belajar. Siapa kita yang menguasai al-ahkamus sultaniyah? Siapa kita yang belajar tentang khilafah dan kerajaan yang dituliskan oleh Abul Ala al-Maududi? Jadi konteks-konteks bagaimana mengelola negara saja kita sebenarnya nggak belajar dengan konsep-konsep yang pernah ditawarkan secara komparatif. Yang ada apa? Pancasila, togut. Dulu zaman dulu gitu, ada gambar Garuda robek. Kita tunjukin kasih uang. Ini uang nggak robek, nggak mau robek duit. Giliran duit nggak dirobek, robek semua dong. Jadi Anda jalan nggak pakai duit, bawa duit robek. Maaf ya, sekolahnya telat 18 tahun itu. Ya. Saya ini harus ingatkan, mungkin tersinggung, tapi itu fakta, bukan saya sedang menghina. Maka yang kita perlukan sekarang adalah wal mu'minin wal mu'minatin kalbun yang kerjasama. Kita kerjasama. Kita bersatu aja belum tentu menang, apalagi kita pecah. Saya tahu perbincangan kita jadi menarik karena kita di sini punya semangat ideologi yang sama. Teman-teman PKS aja kalau sudah satu dapil saja saling bunuh. Gitu. Saya tidak bisa bicara luas kecuali memang ada kesediaan kita berbicara di dapil itu. Ada berapa? Satu dapil 8 orang. Tapi saya lihat akhirnya kita memang diajar untuk ini kan sebenarnya ini pola-pola apa namanya itu kalau dalam teori Darwin ya. Ini pola komunis sebenarnya, permainan liberalis komunis sebetulnya.
Nah, cuman memang perubahan-perubahan itu hanya bisa dilakukan kalau kita berada di posisi yang punya polisi untuk merubah. Makanya di Aceh mereka paksa muntah partai lokal. Di Aceh itu tidak bisa ada PLT atau PJ yang datang lalu diterima, nggak diterima. Mereka bilang pada Pak Tito Karnavian, kami dulu memilih bupati ini dengan suara rakyat semuanya. Apa urusannya sekarang Anda hanya cuman datengin orang, apalagi Kristen? Di Aceh nggak bisa, tahu-tahu ngasih orang Kristen, tahu-tahu ngasih bupati perempuan yang tidak berjilbab, nggak bakal jadi. Tetapi di tempat lain kita lihat, kita juga nggak dapat tempat di Bali. Di Bali mana dapat kita bisa apapun RT aja pun kita nggak boleh. Tapi lihat di berbagai tempat di negara, di daerah-daerah perkotaan, perumahan-perumahan, orang-orang termasuk Solo yang katanya banyak jihadisnya. Ya, saya bukan sedang menghina, bukan sedang marah. Kenapa? Karena kita tidak melakukan tindakan yang membuat mereka terhalang. Memang sangat tragis. Yang ketujuh sudah, yang kedelapan kerja-kerja agitasi. Udah, jangan ikut pemilu. Kok saya ikut pemilu? Ikut pemilu tuh gak Islami ya. Pertanyaan itu apakah pelajaran guru kita atau ajaran musuh yang dimasukkan ke otak kita? Kalau nggak mau pakai pemilu, perang. Perangnya nggak siap, pemilunya nggak ikut. Tolol namanya. Kan perang nggak pernah dikomandoin perang. Ayo perang semua. Bunuh Kapolrinya. Ini nggak ada. Jangan Kapolri baru ngomong, juga belum rekamannya kesebar, juga besok langsung ditangkap. Iya, ini maaf ya, saya agak emosional. Ini sebagai bentuk bahwa kita ini harusnya saling melengkapi. Bagaimana bagusnya MZ almarhum? Yang di depan, yang back, yang penyerang, ini kasih bagian tim kesebelasan. Taufik Ismail mengatakan, yang di depan jangan menyalah-nyalahkan yang di belakang. Yang di kanan jangan menyalah-nyalahkan yang di kiri. Begitu. Konteksnya semuanya kelompok Islam, jangan kanan kiri yang ini kelompok Islam, ini kelompok PKI, bukan. Ya, baik. Kegiatan strategis. Nah, kegiatan ini sekarang ini mestinya sudah kita lakukan 3 tahun yang lalu. Nah, saya hanya berpesan pada semua teman-teman yang menemani saya sampai hampir angkatan ke-10 ini, karena belum selesai ya. Mari kita lakukan bahwa sebagaimana syair lagu kita. Langkah semangat, maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri, api jihadku berkobar di hati, takkan padam wujudkan citakan, sebagaimana ikrar kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika ada Ustadz Aidil di pesantren, ada Ustadz Syihabuddin juga di pesantren, ada semua jaga pesantren, tapi ada yang jaga sekolahan, ada yang jaga pasar, ada jaga lembaga-lembaga pendidikan seperti yang kita lakukan hari ini. Semuanya jadi bagus. Persoalannya kan kita sekarang, kalau Ibu Ustazah Dewi Purnamawati meninggal dunia, padahal dia termasuk salah satu narasumber andalan untuk bahas kristenisasi. Kalau dia meninggal, Anda akan manggil siapa? Ya kan? Karena kita nggak melakukan daurah kristolog yang dididik dengan baik. Saya yang dikenal sebagai pakar PK itu sudah ada di sini hampir 5 tahun, lebih dulu dari Bapak ini. Tapi kan ketika saya di sini pun tidak pernah ada lagi permintaan dan tema-tema yang disiapkan oleh panitia untuk membahas itu. Ya saya ngapain nawar-nawarin diri? Emang gue laki-laki apaan nawar-nawarin diri? Nah, medan jihad politik. Pertama buat teman-teman, trauma politik intimidasi. Saya katakan dari dulu politik Islam selalu menang. Tetapi mereka tidak cukup mengerti bahwa musuh tidak ridho akan kemenangan kita. Di situ sebetulnya peran-peran pasukan bersenjata. Bukan menyalahkan yang berpolitik, bela yang berpolitik dengan senjata Anda. Itu maunya, bukan politik togut lu, kafir lu. Kenapa lu nggak tembak di kepala dia yang menghalangi? Itu kebiasaan kita menghadapi musuh, tetapi bukan memperkuat pertahanan untuk melawan musuh. Kita malah membunuh teman sendiri, goblok. Capek dibilang goblok, tersinggung. Ntar merasa Ustadz Alfian tuh memang dia dulu kuliahnya di mana?
di Mesir apa di mana, nggak ada urusan dengan sekolahan, tololnya kolektif. Kalau lu pinter ajarin yang bodoh, kalau lu kaya sumbang yang miskin. Kalau yang udah berpolitik bantu yang kombatan bantu sama yang politik. Kan hanya gara latihan Jangto Aceh dengan dimainkan oleh Sofyan Sauri, akhirnya Ustaz Abu Bakar Basir ditangkap. Terbayang nggak kalau Anda di sidang pleno paripurna DPR Komisi 1 dari PKS, dari P3, dari PBB menyatakan hentikan pengejaran kepada anak-anak yang latih Jangto Aceh. Sudah selesai. Nggak ngertinya di situ, menganggap berpolitik itu sebagai pekerjaan yang bukan kotor. Nggak seperti dia berjihad. Jihad itu seluruhnya tetap pada amalan, innamal amalu binniyat. Orang perang juga belum tentu masuk surga. Ustaz hafal dalilnya kan ya. Mati di medan perang, tapi niatnya pengen dibilang pahlawan, nggak masuk surga dia. Jadi yang pertama itu adalah trauma politik intimidasi. Terus terang saja. Aceh, Sumatera Barat, semenanjung Sumatera dari ujung Aceh sampai Lampung, itu kalau nggak ditekan sama tentara, P3 100%. Ya, saya ini orang Melayu, saya orang Semenanjung, saya orang Sumatera Barat. Tahu betul. Yang paling berat Aceh. Kalau di Aceh itu musim-musim pemilu gini, katakan kalau besok tanggal 14. Terus sejak tanggal 10 itu rumah-rumah datangin oleh tentara pakai senjata. Itu di kosan-kosan itu, besok pilih apa? Ya. Mereka walaupun begitu tetap nyoblos P3. Makanya kapal-kapal, mobil-mobil kontainer yang bawa kotak-kotak suara bukan dari kardus ya, itu ketika sampai nanti di menjelang Lampung perbatasan Bakahuni mau ke Merak, itu akan dibuang ke laut itu oleh tentara, diganti dengan yang isi Golkar semua. Begitu. Dan itu nggak boleh dibukukan dan nggak boleh diceramahkan. Kalau nggak langsung dibunuh itu ya. Karena Golkar udah nggak berkuasa, saya ngomong dulu saya takut juga lah. Bukan kalau takut kok gitu. Ya kalau saya nggak udah dulu tuh gitu, saya udah mati dari dulu. Ya. Sama dengan PDIP hari ini. Kalau diadakan verifikasi secara faktual, apakah PDIP, apakah Golkar, apakah P3, mereka nggak ada yang lolos. Saya 35 tahun di P3 tahu betul. PDIP cuma ada di Jawa Tengah sama Jawa Timur kok. Sumatera Barat 0, padahal syarat sebuah partai 100% di tingkat provinsi harus ada perwakilan. Betul. Makanya kita seolah-olah ngadepin PDI itu takut semua. Ya PDI-nya memang dikit-dikit bawa golok, dikit-dikit. Nah, mereka memang telah menjadikan komunis ini sebagai wala-wal barok mereka. Kapan hari kalau nggak salah yang angkatan ke-9 kemarin. Jadi pemilu di Boyolali, nenek-nenek ikut hadir ke TPS tahun 2019. Yang dicari logo Palu Arit. Palu Aritnya mana coba bayangin tuh, nenek otaknya nih. Ya, untung aja Bu Sri Gunadi nggak nanyain itu, nggak nanyain bulan bintang. Dan bintang ada masih PBB ya. Nah teman-teman, ini bagian penting yang perlu diketahui. Jihad kita ini masih real. Anda dengarkan pernyataan Ustadz Aidil, dari yang lain-lain, dari Ustadz Aan, segala macam. Kita lihat. Jadi sebenarnya teman-teman yang anti pemilu itu sebenarnya mereka tidak sempat bertemu dengan proses-proses dialektis seperti ini. Anda bisa bayangkan ahli perang ngerti politik, ahli politik membantu yang perang agar jangan dijahatin. 200.000 pemuda-pemuda Kristen bersenjata terus jalan, gak ada yang ributin. Kenapa? Karena mereka pinter mainnya. Anak-anak SMP dan SMA mereka dimasukkan ke perbakin. Jadi anak-anak SMP SMA dari kelompok Kristen seluruh Indonesia, mereka masuk ke lembagaan yang dikenal dengan olahraga persatuan menembak nasional. Akibatnya anak masih SMP dan SMA, laki dan perempuan mengerti jenis-jenis senjata, mengerti bagaimana bongkar pasang senjata, mengerti bagaimana jadi sniper. Sementara kita punya satu AK-47 petang-tang peteng-teng masukin YouTube. Ditangkep, disiksa. Kalau bukan tolol apa namanya?
Anda paham nggak maksud omongan saya? Jangan marah dengan tololnya, gobloknya emang iya. Maksudnya kita siapkan itu, latih dia, bisa dia, mahir dia. Siap. I'dad, ribat, jihad itu disiapkan. Bukan pamer-pamer petantang-petenteng merasa paling berjuang demi Islam. Ketika dia ditangkap, yang kena Ustaz Abu Bakar Basir. Makanya perlu ada pemikiran politik taktis strategis dan analisa intelijen, geografis, geopolitik, geonasional. Ya. Artinya fungsi-fungsi politik itu masih banyak tempatnya, lahannya masih luas. Persoalannya kita mau panen di sawah orang. Ya. Ya kesian PKS yang sudah menggarap sejak tahun 80-an. PKS dengan namanya tarbiyah halakohnya udah jalan lama. Tapi PKS juga lupa masuk perguruan Muhammadiyah, akhirnya Bustanul Alfal, sekolah-sekolah model Muhammadiyah dirubah balik nama atas nama PKS. Nggak boleh juga. Makanya keluarlah SK 149 dari Muhammadiyah yang melarang Muhammadiyah memberikan fasilitas kepada PKS. Baru tahu ya. Iya, jadi kita kadang-kadang menganggap Muhammadiyah melarang, bukan melarang. Ente kalau bertamu di rumah orang, jangan ente anti Israel, kelakuan ke Israel. Saya ingat waktu itu sekitar tahun 2000-an, 2000 berapa ya? 2004 atau 2009. Saya sebagai dosen UHAMKA diminta kumpul oleh Pak Haidar Nasir. Karena memang kalau mau lihat, memang ini kasuistik, tapi ada. Nah ya, akibatnya Muhammadiyah nggak sanggup menahan untuk memaklumi, jadi keluarkan SK 149, maka institusi Muhammadiyah tidak memberikan keberbolehan PKS. Ini fakta PKS. Kenapa begitu? Itu tadi belajarnya cuma di kobong diri, belajarnya di tempat sendiri, jadi involusi, dia nggak tahu di samping dia ada. Sama juga dengan Hizbut Tahrir. Saya punya masjid, bukannya saya, masjid dekat tempat saya tinggal. Tahu-tahu pengurusnya marah-marah. Kenapa? Itu pengajian sering diisi oleh Hizbut Tahrir. Karena yang datang banyak, yang ngimamin dia. Tahu-tahu pergantian takmir semuanya Hizbut Tahrir semua. Pengurus yang lama dipecatin semua. Boleh nggak begitu? Yang geblek ngomong begitu susah. Sama sama Israel. Anti Israel tapi kelakuan Israel. Nah, itu penting buat kita. Berpolitik itu ada, udah dibahas nanti ya, mungkin nggak percayaan, nyerang-nyerang. Nah, medan jihad kita yang berikutnya adalah kolaborasi salib Zionis Kristen Palu Arit PKC PKI, sepilis tradisionalis dengan pihak asing, Aseng dan Antek. Kenapa pada putaran terakhir pilkada tahun 2020 pertanggal 9 Desember itu 80-an lebih persen wali kota, bupati, gubernur kita tuh rata-rata adalah orang-orang yang tidak sanggup melawan para bandar, para germo, karena mereka yang membiayai. Saya tidak bisa beri lebih lanjut karena pun ini pembicaraan mungkin tidak terlalu bisa langsung dipahami buat adik-adik yang mungkin dosisnya keberatan Ustaz. Nah, yang ke ini model itu Gus M. Ya. Yang bagi-bagi duit, padahal dia sendiri yang berdakwah. Barang siapa orang yang menyogok dan disogok sama-sama neraka. Dia sendiri yang ceramah kemana-mana. Operasi Satu Cina. Nah, teman-teman, saya tidak meneruskan dulu. Ini lagi ngatur waktu, nih jam 2 selesai ya. Aduh ampun, dia nih memang dilema juga. Saya cukupkan dulu, materi ini baru sepertiga. Baru sepertiga materi. Kita kasih feedback dulu. Saya